Saya rasa sudah satu saja. Kualitas hidup akan meningkat. Lebih spesifik di mananya? Kualitas hidup. Kualitas hidup lebih meningkat. Ini benar ya? Ini benar. Saya pernah bertemu dengan seorang yang berkata bahwa saya suka sekali selalu berargumentasi dengan pasangan saya, apa suami apa istri, karena dia suka lupa apa yang dia omongin. Dia ngomong apa, dia lupa, dia ini apa gitu kan. Nah jadi artinya dia ngomong seperti itu. Apa itu yang maksud dengan peningkatan kualitas Ya, hidupnya? betul. Itu maksudnya? Iya. Nah itu ya sama. Saya nggak tahu Pak ya, nggak nyontek kok Pak. Ya, Komunikasinya lebih lebih lancar, lancar ya. lebih lancar, komunikasi lebih lancar. Iya dong. Maksudnya apa Kalau sebenarnya? lupa kan biasanya mikirnya lama gitu Pak. Ya kan? Iya. Meningkatkan mental. Meningkatkan mental, mantap. Ini juga ada yang mengungkapkan kepada kami. Saya kalau ingatan saya meningkat, saya yakin percaya diri saya naik. Walaupun saya nggak tahu juga hubungannya apa gitu ya. Tapi dia meyakini itu. Dia coba meningkatkan mental dalam artian apa Pak? Dalam bekerja, misalnya ya contohnya Kalau ingat. kalau bukan jadi kalau ada diskusi itu kan pasti ada debat. Nah itu maksudnya mental di situ kalau kita kalah berdebat atau bagaimana gitu. Kalau lupa ya nggak mungkin berdebat ya Pak, bener kan? Iya. Kalau lupa misalnya Blank gitu. blank itu kan nggak mungkin bisa berdebat. Setuju, setuju. Saya teringat dengan suatu kejadian dulu. Pada saat Pak Wiranto mau jadi presiden, itu kan langsung ada timnya tuh yang membackup. Jadi supaya disuplai nanti kalau debat dia bisa jawab ini semuanya dari bidang ekonomi, dari bidang apa. Dan kebetulan salah satu timnya itu adalah saya. Bagaimana beliau bisa memformulasi semua informasi tersebut dalam waktu singkat dan kelihatan kayak pakar. Padahal itu baru di prom gitu, maksudnya kayak buat tuh baru di apa sih istilahnya? Di karbit gitu ya, di karbit. Tapi kesannya kayaknya tuh jadi karena dia bisa mensistematisir gitu ya. Betul. Itu larinya ke nanti di tujuan akhir pada memori, nanti Bapak harus bisa mensistematika memori. Nah, harapan saya kita berpegang dengan ini, ya, kita akan berpegang dengan ini. Jadi artiannya adalah ini adalah sesuatu yang benar-benar diinginkan. Yakini itu, niatkan itu, dan dapatkan itu. Oke, sekarang kita yang kedua. Konsep mengingat itu beda banget sama menghafal. Apa bedanya? Ingat garis besarnya, oh tidak sedetail. Garis besar, apa? Yang mana? Mengingat. Ingat, oke. Garis besar, Intinya paham. Kalau ini paham, berarti ini nggak paham dong. Kalau ini bisa Pak, bisa nggak paham. Kalau cuma menghafal belum tentu dia paham. Oke, kalau ini paham, berarti ini nggak paham. Kalau ini garis besar, berarti ini garis kecil itu Pak. Itu gimana? Kalau saya lupa ini, kalau mengingat durasinya lebih lama, menghafal Kalau durasinya menghafal sebentar. hilangnya gitu. Oh iya, salah Pak, dosa. Bahasa Inggrisnya garis besar. Durasi lama. Durasi lama. Ya, berarti ini versus ya, Iya. lawannya gitu ya. Oke, apalagi bedanya kira-kira menurut Bapak dan Ibu sekalian supaya nggak terjebak, karena yang akan kami larikan nanti bukan ke sini tapi ke sini. Lebih berkualitas Pak kalau mengingat daripada menghafal. Tapi sebentar, apa yang kualitas? Apanya? Ya dalam segala hal Pak. Kalau misalnya hanya menghafal kan textbook banget kesannya gitu. Kalau mengingat tuh mau diputar balikan tuh dia tetap Kayak tahu. improvisasi. Dia tahu. Mau dimodifikasi kalau diingat. Dia paham. Jadi kalau dia mengingat maka mau disifaki seperti apa? Mau disepakasi sih Pak. Iya. Ya, bagus. Oke. Ini baik. kan dia kualitasnya Kasih memang. modifah, bentar lagi ya gue. Kasih. Lucu gimana nih? Mau panjang nih ini modifikasi doang. Jadi ini ya. Nih, mengingat itu beda dengan menghafal. Oke. Ini alasannya. Tapi betul, saya mau fokuskan pada durasi. Durasi mengingat itu jauh lebih lama. Kenyataannya di lapangan. Contoh, Bapak kalau ketemu sama orang ngomong gini nggak? Saya sih ingat namanya, saya ingat wajahnya. Tapi nggak ingat namanya. Tapi nggak ingat namanya. Namanya. Betul kan? Serius. sering.
ngomongnya gini nggak? Ngomongnya saya ingat namamu atau saya hafal namamu? Ingat, betul ya. Ingat, gak ada yang ngomong saya hafal namamu. Kalau kita hafal namamu, artinya itu memberikan apa? Memberikan arti bahwa itu diulang-ulang, betul. Mengingat itu proses yang sekali. Kalau yang ini prosesnya berkali-kali. Coba lihat anak-anak ibu misalnya kalau lagi belajar, dia baca, dia tutup, dia ucapkan, dia baca, dia tutup, bahasa beda. Itu menghafal namanya. Kalau mengingat tidak seperti itu. Oke. So, jadi bedanya ada dua, yaitu durasinya lebih lama, lalu kemudian prosesnya lebih sederhana. Nah, sekarang yang selanjutnya, mana yang melibatkan emosi? Mengingat. Mengingat. Pernah nggak kita mencium satu aroma lalu pikiran terbang ke suatu masa? Betul. Betul apa ya? Betul banget. Aroma. Loh, betul nggak? Ya? Betul banget itu. Menghirup aroma bunga kamboja, ingat apa? Kalau kan biasa aroma. Betul ya? Melihat apalagi biasanya foto kenangan lama, teringat lagi masa kecil atau masa pada saat dulu ketika perjuangan. Sekarang dia mengambil orang, lalu kita komitmen bahwa walaupun udah janur kuning tetap kita akan bertahan sampai ngelihat bendera kuning. Betul ya, bisa saya bilang. Berarti ketemu janda aku dong. Jadi emosi di sini melibatkan emosi, yang ini tidak. Ini tidak melibatkan emosi. Pak Yopan, definisinya emosi itu apa ya Pak? Tadi Bapak bilang kayak tadi, kalau paham terus dilibatkan dengan emosi jadinya fobia. Betul. Apa maksud emosi itu? Apa ini sih Pak definisinya? Saya ulang ke sini Pak ya. Saya ulang ke yang pertemuan kita yang dulu ya. Yang sesi pertama. Masih ingat Pak tentang yang gambar yang ini loh. Apa namanya? Roller coaster ya. Iya. Gambar yang pertama itu kalau di dalam gambar yang pertama itu kalau di dalam cognitive science disebut associate. Lalu yang kedua itu adalah dissociate. Associate itu adalah suatu hal ketika kita berpikir, tapi di dalam pikiran kita menggunakan mata kita. Jadi menjadi orang pertama. Kalau ini menjadi orang ketiga. Kalau ini mengingat itu artinya coba ingat suatu kejadian yang menyenangkan. Seolah-olah kita kembali lagi ke saat tersebut dan menjalaninya lagi. Kalau yang ini itu seperti melihat mayat di dalam pikiran kita. Paham Ibu ya? Kita melihat diri kita sedang melakukan apa gitu. Kalau ini menggunakan mata penglihatan kita, orang pertama, ini melakukan penglihatan dengan mata orang ketiga. Jadi seolah-olah kita menjadi observer. Siap? Ini terkait dengan emosi. Kalau Bapak menjadi orang pertama lagi, pasti terkait dengan emosi. Kalau menjadi orang ketiga, tidak terkait emosi. Tidak terkait emosi. Kalau ini ingatan orang pertama terkait dengan emosi, maka pahamnya paham banget. Loh kok bisa paham banget? Karena itu yang disebut sebagai konsep asosiasi nanti. Jadi itu asosiasi, emosi itu adalah lemnya asosiasi nanti lemnya. Maksudnya apa sih? Maksudnya kalau ada obrolan sama teman bapak, teman ibu, sesuatu yang biasa-biasa aja pasti lupa. Tapi kalau sesuatu yang misalnya ada emosinya, lucu banget, seneng banget, sedih banget, pasti mudah ingat. Itu sebabnya kalau kita kenalan sama orang, namanya lupa. Bagaimana caranya supaya dikenal sama orang dan ingat? Nama saya Pak. Nah, Pasti dia akan ingat. Betul, sama-sama ingat ya. Coba. Kita 10.000 orang atau 1 juta orang kenalan. Caranya ya kayak begitu kan? Betul kan? Nah sekarang bagaimana caranya kita bisa mengingat kalau kita nggak membuat suatu pembeda? Nah dengan kita membuat suatu pembeda, bentukannya seperti itu. Ini dia yang terjadi. Kadang-kadang saya juga salaman sama orang itu seperti kenal masalah masalahnya.
Ini yang membuat orang jadi bisa associate dan dissociate. Nah, kalau sesuatu pengalaman kita paham banget, seolah-olah itu terjadi lagi. Seolah-olah terjadi lagi. Nah, di sini Pak, yang sialnya, kalau sesuatu itu menyakitkan secara emosi, apa yang terjadi? Iya. Nah, iya. Kalau yang menyenangkan, Enggak akan fobia. Nggak akan fobia. Tapi yang menarik adalah umumnya orang lebih condong, lebih mudah jatuh pada sesuatu yang negatif dibandingkan yang positif. Coba aja. iya. Ya. So, ini yang terjadi. Fobia bukannya dari masa kecil lah biasanya. Iya, fobia. Oh bisa dari masa kecil, bisa juga dari usia remaja. Saya ada kasusnya satu. Kalau sekarang fobia bisa nggak? Bisa juga, tapi Bisa nanti buat ke depan juga. Bisa juga. Kita bisa membuat itu. MK Ultra. Coba cek aja di internet. Ini project untuk membuat orang fobia dulu. Penelitian tentang otak manusia. So ini adalah riset yang benar-benar serem banget dilakukan oleh CIA. Jadi korbannya cukup banyak. Nah dari karena kita membuat percobaan-percobaan seperti itu, maka kita bisa mendapatkan banyak sekali pemahaman tentang apa sih yang terjadi dengan ingatan manusia seperti itu. Ini salah satu contohnya. Tapi saya mau jelaskan, apakah fobia itu hanya terjadi pada saat masa kecil? Enggak juga. Saya pernah menerima seseorang yang SMA kelas 3. Saya terima dia pada 2 tahun setelah dia lulus SMA. Ceritanya begini, dia lulus SMA, lalu dia bersama teman-temannya berpisah ke Anyer. Di Anyer, apa yang terjadi? Dia main di pinggir pantai, lalu kemudian tanpa dia sadari, dia menggunakan celana jeans. Nah, dia makin lama makin terseret ke laut. Ketika bisa kebayangkan Bu, berenang di laut, pakai celana jeans kan beratnya ampun-ampunan. Alhasil dia muncul tenggelam, terminum banyak sekali air. Teman-temannya udah menepi semua, tinggal dia sendirian tuh di tengah-tengah. Apa yang terjadi? Syukurnya ada penjaga pantainya yang melihat, lalu kemudian diselamatkan, walaupun dengan segala macam apa ya istilahnya CPR dan lain-lain, selamat aja. Udah selesai kasusnya. Sampai di rumah, apa yang terjadi? Setiap kali dia melihat air, dia langsung teringat dengan hal itu. Ekstrimnya, dia mandi aja harus buka pintu supaya dia menjadi sedikit relief gitu loh, untuk menatap kenangan tersebut, menyadari bahwa dirinya nggak sendirian. So itu kan adalah sesuatu yang munculnya baru ketika dia remaja, jadi nggak melulu harus pada saat anak-anak. Bahkan kita bisa membuatnya, cuman ini nggak memanusiakan manusia, Bu. Tapi kalau ibu mau menciptakan seorang yang sangat-sangat loyalis, bisa banget. Lagi ya, kali ini kemarin saya terima lagi seorang siswa 1 SMA. Dia pulang sekolah, lalu kemudian bertemu dengan seorang yang mengajak dia ikut ke satu tempat, lalu kemudian dia nggak pulang 3 hari. Orang tuanya bingung nyari dia, kemana ya? Sadar dia ternyata mengaku bahwa dia ikut dengan suatu kelompok atau apapun itu tentang yang mengajari dia ini dan itu. Saya nggak jelas lah, apapun itu terkait dengan apa gitu ya. Ya itu dia. Yang ngajak dia perempuan, jadi perempuan sama perempuan. Oke, so, dia cerita segala macam dan itu ya. Nggak melulu harus pada anak-anak. Kita bisa menciptakan itu. Tapi itu adalah proses yang terstruktur dan sistematis, nggak bisa asal-asalan. Harus ada penguatan dan lain-lain. Nah, ini yang menarik. Saya lanjutkan dulu sini. Kalau ini nggak terlalu paham, tidak terlalu paham. Alhasil apa yang terjadi? Saya hapus dulu ini. Yang terjadi adalah eng-eng. Kerja saya gampang sekali untuk menghilangkan orang yang fobia. Cuma 10 menit. Pays well. Bayarannya bagus lagi. Orang fobia Pak, anak saya ini fobia lift, anak saya fobia jarum suntik, anak saya ini. Fobia itu sebenarnya cara menyembuhkannya simpel, bukan diceramahin. Pindahkan memori tersebut dari sini ke sini. That's it. Kali ini dia harus memaksa dirinya ketika, coba dia ingat lagi ketika kamu disuntik. Tuh, dia tutup mata, dia biasanya pasti langsung jerit-jerit. Tenang. Saya pegang tangan saya. Kamu tahu bahwa kamu tetap bersama saya, betul ya? Oke, sekarang coba lakukan lagi. Pasti dia akan takut, lalu kemudian sebisa cara kita bicara untuk mendorong gambar tersebut keluar daripada pikirannya, sehingga kali ini dia bisa melihat dirinya yang sedang mengalami jarum suntik. Paham nggak maksud saya? Jadi didorong keluar gitu.
kan kemarin udah dikasih kan videonya, ya kayak gitu prosesnya kurang lebih. Kalau orang yang tidak kalau ini jadinya paham banget, tapi efek sampingnya juga ada. Kalau orang mau belajar dan dia nggak melibatkan emosi, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia akan sangat kurang paham. Apa yang harus dilakukan? Melibatkan emosi. Menariknya adalah banyak sekali orang yang suka kebalik-balik. Dia ingin paham, tapi dia jatuhnya ke sini. Dia nggak pengen takut, tapi dia jatuhnya ke sini. Jadi tugas kita sebenarnya tinggal merubah aja dari sini ke sini. Ini aja sebenarnya yang terjadi. Kalau jadi bagaimana anak-anak kalau mau belajar sekolah atau bagaimana kalau seorang guru mengajar, maka otomatis dia harus melibatkan emosi supaya itu membuat pertalian yang lebih kuat lagi. Nanti kita akan bicara tentang asosiasi. Bagaimana caranya supaya orang yang fobia itu nggak jadi fobia terhadap pengalaman tersebut? Ini pindahkan ke sini. Berapa banyak korban-korban post traumatic syndrome disorder, tentara-tentara yang di Irak atau di mana lagi, Vietnam, ya, yang misalnya dia memiliki ingatan-ingatan tersebut, dan setiap kali dia melihat anak kecil apa yang terjadi, dia langsung ingat dengan itu, merasa nggak enak, merasa nggak nyaman dan lain-lain. Apa yang kita lakukan? Berubah dari sini ke sini. Ngomongnya sih gampangnya kayak gitu. Itu adalah garis besarnya. Yang kita harus lakukan adalah seperti itu. Memahami ini membuat individu menjadi terapis, menjadi psikolog buat dirinya sendiri. Harus. So ini yang harus dilakukan. Kanan, dari kanan kedua. Ya.